Kapolri meminta tim dari Mabes Polri turut mendampingi kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kapolri menegaskan akan menangani kasus itu secara cermat dan hati-hati karena melibatkan orang yang dikenal publik. Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK usai fotonya bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Desember 22 viral. Pertemuan ini diduga berkaitan dengan dugaan pemerasan kepada Kementan. Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad mengatakan, dugaan pertemuan Firly dengan SYL tersebut merupakan pelanggaran etik berat dan foto Ketua KPK dengan SYL bisa menjadi petunjuk. Samad pun mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Sekarang kan sudah ditindaklanjuti oleh Polda, tinggal menurut saya pihak kepolisian harus serius nih. Nggak boleh main-main lagi, dia harus terus mengusut kasus ini sampai tuntas dan membawanya sampai ke pengadilan agar supaya nanti di pengadilan bisa dibuka terang benderang. Karena kalau di pengadilan semua sudah berbicara, alat bukti sudah berbicara, saksi-saksi sudah berbicara, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Karena kalau kasus dugaan pemerasan ini tidak dibawa ke pengadilan, maka ini akan menjadi misteri, menjadi dugaan-dugaan, dan membuat ini menjadi presiden. Saat ini kasus dugaan pemerasan petinggi KPK kepada SYL sudah naik penyidikan. Kapolri meminta agar jajarannya benar-benar melakukan penanganan secara cermat dan hati-hati. Kapolri tidak ingin ada anggapan bahwa polisi tidak profesional. Kami berpesan kepada anggota karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik dan juga menyangkut lembaga yang dikenal publik, penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya jadi cermat. Karena kita tidak ingin Polri tidak profesional. Jika merujuk pasal 36 Undang-Undang KPK, mantan penyidik KPK Praswat Nugraha menjelaskan siapa yang berpotensi menjadi tersangka setelah kasus dugaan pemerasan naik penyidikan. Namun perlu ada pembuktian dari kedua pihak yang bertemu, apa sebenarnya yang mereka lakukan di lapangan badminton. Pertemuannya itu, karena pasal 36 Undang-Undang KPK itu menyatakan bahwa adanya pertemuan secara langsung tidak langsung pimpinan dengan pihak yang berperkara, maka peristiwa itu sudah ditemukan, itu adalah fakta. Lalu kemudian beralihlah ke proses penyidikan mencari tersangkanya. Kalau tersangkanya kan kita sudah tahu, sama tahu ya, di foto itu kan hanya ada 2 orang. Siapa dari kedua orang itu yang orang KPK? Karena pasal 36 itu diperuntukkan untuk orang KPK, Mas Reno. Oke, karena di Undang-Undang untuk KPK pimpinan KPK dan pegawai KPK, bukan untuk masyarakat umum, pasal 36. Gitu loh. Dan di foto itu ada siapa orang KPK-nya? Oke. Kan cuma 1 orang KPK di foto itu. Karena tidak berani sebut namanya. Memang kontroversinya Pak Firly ini memang bukan hal yang baru, Mas Reno. Nah, tapi pertanyaan kami adalah, termasuk pertanyaan teman-teman yang masih ada di KPK sampai hari ini, itu satu, mengapa kok sebegini banyaknya kontroversi, sebegini banyaknya dugaan pelanggaran, baik dari Dewas maupun dari siapapun itulah yang bisa melakukan penegakan hukum terhadap Pak Firly Bahuri, itu sampai saat ini tidak dilakukan penegakan hukum yang tegak lurus. Sebenarnya antara KPK dan Kementan sudah ada kerjasama anti korupsi. Tapi sekira Juni 2022, Firly diduga bertemu dengan Menteri SYL untuk menyampaikan sejumlah perkara di Kementan. Dan saat itu muncul dugaan adanya permintaan dana kepada Kementan. Permintaan dana itu diduga baru bisa terpenuhi pada Desember 2022. Uang senilai 1 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura diserahkan di sebuah gor di Jakarta Barat. Tapi Firly membantah semua tuduhan ini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.